Oke, selamat datang di channel Kevin Indra. Di video yang saya membahas tentang Samsung Galaxy J7 Pro. Ya, jadi ini HP sebenarnya udah saya beli sekitar 2 bulan, 3 apa 4 bulan yang lalu mungkin ya. Udah lumayan lama ya. 3 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu gitu. Ya, jadi kan apa ini saya beli pada waktu itu kan saya uh, pada waktu itu saya kerja itu pakai khusus HP kerja memang kan. Nah itu kan saya pakai kerja sampai saya pakai lembur, dan ya saya bawa kerja dan saya bawa lembur juga. Karena emosi gara-gara gostok, akhirnya saya hempaskan HP-nya ke paha saya dan LCD-nya pecah. Dan itu saya bingung di situ nyari HP pengganti untuk sementara. Dan saya beli ini COD di marketplace Facebook ya, dan saya dapatkan ini HP dengan kondisi yang wow, edan. Saya kira awalnya LCD-nya itu masih ori OLED, setelah saya COD sama orangnya. Ya, intinya sudah dikasih tahu kalau minusnya itu di tombol power. Power ini agak masuk ke dalam dan agak susah dipencet ya. Kemudian untuk tombol volume itu dia nggak ngasih tahu kalau nggak ada ya, tapi di sini tombol volumenya nggak ada. Ini saya pesankan lagi untuk tombol volume, itu pun hilang satu nih. Makanya saya kasih double tip supaya nggak hilang. Ini saya tombol power sama volume up-nya ini saya pesan lagi. Sebenarnya ini satu set, cuma yang satu hilang gara-gara ya nggak bisa terlalu nempel deh guys ke sini ya. Jadi ya ini makanya saya kasih double tip nih, biar nggak hilang semua gitu tombol luarnya. Nah kemudian waktu itu kondisinya itu wah lumayan parah sih guys. HP ini saya beli seharga 150.000 ya, dengan minus LCD-nya pecah. Ya itu tadi yang saya bilang tadi, tombol-tombol itu ya kan, tombol volume, volume up, volume dan power yang susah dipencet. Kemudian LCD-nya saya kira ori OLED, AMOLED, sampai sana ternyata ya elah KW guys. Ya masih mending KW IPS yang bagus guys. Ini KW-nya ini incel, warnanya tuh pucet, gambarnya itu burik, layarnya burik gitu, baru pecah pula. Nah, ya udahlah, saya biasa adalah tetap saya pakai. Namun pada waktu itu entah uh, tiba-tiba LCD-nya akhirnya langsung nggak bisa dipakai lagi ya, nggak nyala lagi itu. Akhirnya ya udah saya putuskan untuk belikan LCD yang lebih bagusan sedikit, walaupun memang bukan OLED. Saya sempat tertarik buat beli yang merek OLED, tapi harganya lumayan ya, di 250.000 itu paling murah. Nah, itu pun ada udah sama diskon pengiriman, sama diskon dari si Shopee-nya ya, atau dari tokonya. Itu udah termasuk murah di 250 guys untuk layar AMOLED, layar OLED-nya KW-nya si J7 Pro ini. Tapi akhirnya saya milih buat pesan OG karena saya biasa memang lebih suka OG gitu kan. Saya akhirnya pesan yang merek OG ya. Nah ini untuk saya sudah untuk merek OG-nya. Untuk merek OG-nya yang ini saya pesan merek OG ya, J7 Pro. Pas LCD-nya datang, nah itu saya cek di bagian sini, oke, untuk fleksibel, aman. Begitu saya balik, wah pecah langsung LCD-nya. Itu kalian bisa nonton di pojok kanan atas untuk video unboxing LCD-nya, itu sudah ada ya guys ya. Dan setelah saya nyalakan ya bener aja kompel ya, sampai sini warna hitam semua guys, sampai sini hitam semua. Jadi cuman ini aja yang ada gambarnya dan susah disentuh juga, ghost off gitu. Ini adalah LCD pertama ya, yang paling jelek ya. Nah, saya maksud LCD itu guys, yang paling jelek, yang kayaknya sih kualitas Incel ini ya. Warnanya pucat, gambarnya juga burik, kurem gitu. Dan ya ini udah nggak guna. Dan ya untuk yang ini adalah merek Mitu yang udah saya pasang di HP ini guys. Sebenarnya saya pesan merek OG juga guys, tapi OG Super. Sebenarnya ini juga saya pesannya OG Super juga. Sebenarnya ini saya pesannya OG Super juga guys, tapi yang datang OG Plus. Dan yang ini juga sama, saya pesannya yang OG Super, yang datang Mitu. Tapi menurut saya untuk Mitu ini malah bagus guys, warnanya bagus, ketajamannya juga bagus. Color gamutnya ini gonjeng warnanya guys, terang. Sedangkan untuk yang OG Plus ini walaupun memang cuman separuh layarnya, cuman saya bisa lihat kalau kualitas warnanya kurang dan ketajamannya
sangat kurang guys. Beda banget sama yang merek Mitu ini. Wow, mantap juga Mitu rupanya. Ini sekali lagi ini bukan merek OLED atau AMOLED guys, ini merek IPS panel IPS maksudnya. Dan ya ini error juga nih, tombol volume sama powernya kadang mencet sendiri juga sih. Dan ya untuk kamera masih oke, kamera depan ya ini tinggal di lap doang sih kalau misalnya agak burik. Ini lain kali ya lumayan ya guys ya, man belakangnya. Nah ini kamera belakang lumayan, dan ini kayaknya entah autofocus enggak ini ya, kayak nggak autofocus ini guys ya. Oke, kamera masih bagus ya. Jadi untuk minusnya lagi juga di tombol home ini nggak bisa dipencet sudah. Jadi kalau untuk Ryzen app pasti bisa, cuma harus ditekan agak keras ya, dan ini nggak bisa juga ya. Nah ada tekan, bisa, cuman agak harus ditekan sedikit gitu ya. Kayaknya mungkin itu aja guys untuk sedikit review J7 Pro yang saya beli harga 150.000 ya, dengan beberapa dramanya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, yuk.